Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam penafsiran Alkitab masa kini, seringkali kita menjumpai berbagai ajaran yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pengajaran yang asing. Ayat-ayat di dalam Alkitab yang sebenarnya merupakan pengalaman dari para tokoh yang dikisahkan telah diangkat menjadi pengajaran bagi kehidupan iman Kristiani. Gereja-gereja masa kini yang sering kali melakukan kesalahan dalam memaksakan pengalaman orang lain menjadi suatu bentuk pengajaran yang sifatnya normatif. Berikut ini saya akan berikan 3 contoh. Yang pertama, Alkitab berkali-kali mengisahkan bahwa Raja Daud melompat-lompat dan dengan menari-nari di hadapan Tuhan dengan segenap tenaga, dengan diiringi nyanyian gembus, kecapi, rebana, ceracap, dan nafiri. Bandingkan 2 Samuel pasal 6 ayat 5, lalu ayat 14, ayat 16, dan ayat 21 dengan 1 Tawarik 13 ayat 8, dan juga pasal 15 ayat 29. Oleh sebagian kaum karismatik, ayat-ayat tersebut ditafsirkan bahwa dalam memuji Tuhan, setiap orang Kristen harus berbuat sama seperti Daud, yaitu tidak cukup hanya dengan menyanyi saja lewat mulut, tetapi dengan melompat-lompat dan dengan menari-nari dengan segenap tenaga. Lalu yang kedua, Alkitab mencatat bahwa para murid yang menerima pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di Yerusalem, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, kemudian berbahasa-bahasa lain seperti dalam Kisah Para Rasul 2. Oleh sebagian kaum karismatik, ayat ini ditafsirkan bahwa tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Lalu kita masuk dalam contoh yang ketiga, Kitab Mazmur 126, ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita dipenuhi dengan tertawa dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar terhadap orang-orang ini. Oleh sebagian besar umat karismatik, yaitu Toronto Blessing, telah ditafsirkan bahwa ayat tersebut telah mereka alami, yaitu mereka tertawa dalam roh, Holy Laughter. Dari ketiga contoh tersebut, dalam membaca Alkitab, kita perlu berhati-hati menafsirkan suatu ayat, yaitu kita perlu menafsirkan suatu ayat dengan hati-hati, yaitu manakah ayat yang merupakan pengajaran dan manakah ayat yang merupakan pengalaman. Salah satu ciri khas Alkitab adalah isi Alkitab bukan seperti kitab hukum pidana yang penuh dengan kalimat barang siapa melanggar maka dijatuhi hukuman. Pernah suatu kali saya berpikir, mengapa Alkitab begitu tebal dengan mengisahkan banyak para tokoh, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru? Mengapa Alkitab tidak ditulis singkat saja, dengan hanya mencantumkan tentang jenis pelanggaran dan hukuman bagi pelanggarnya, seperti pada kitab hukum pidana? Barang siapa melanggar, maka dijatuhi hukuman apa? Apakah teman-teman pernah juga berpikir demikian? Tetapi Allah memiliki rencana yang berlainan dengan pikiran kita. Dari topik yang kita bahas, nampak bahwa ada bagian Alkitab yang berisi pengajaran, tetapi ada juga bagian lain dari Alkitab yang berisi pengalaman para tokoh. Bagian Alkitab yang berisi pengajaran berarti wajib ditaati, bersifat normatif, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan bagian Alkitab yang berisi pengalaman merupakan hal yang hanya bersifat subjektif dari tokoh yang dikisahkan, tidak bersifat normatif dan memang tidak boleh dijadikan normatif. Kisah Raja Daud yang melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan dengan segenap tenaga, dengan diiringi nyanyian, gambus, kecapi, rebana, ceracap, dan nafiri, harus kita bandingkan pula dengan kehidupan para tokoh baik di PL dan PB lainnya. Apakah putra Raja Daud yaitu Salomo juga melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan seperti ayahnya Daud? Apakah Yesaya, Yeremia, Daniel, Zakaria, Yoel
Paulus, Petrus, Yohanes, Matius juga melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan seperti Daud? Ternyata tidak ada ayat yang mendukung hal tersebut. Memang Alkitab mencatat bahwa Miriam juga menari-nari, Keluaran 15 ayat 20. Tetapi terlalu gegabah jika kita menyimpulkan bahwa pengalaman 1-2 orang kemudian dijadikan pengajaran bahwa setiap orang Kristen harus menyanyi dengan melompat-lompat dan dengan menari-nari dan dengan segenap tenaga. Sebab mayoritas para tokoh Alkitab yang lain tidak melakukan hal seperti yang Daud lakukan. Jadi bagaimana? Raja Daud yang melompat-lompat dan dengan menari-nari di hadapan Tuhan dengan segenap tenaga, dengan diiringi nyanyian gambus, kecapi, rebana, ceracap, dan nafiri tidak boleh dibuat menjadi normatif atau harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Sebab hal tersebut merupakan pengalaman Daud dan Alkitab tidak mengajarkan bahwa apa yang Daud lakukan merupakan pengajaran bagi iman Kristen. Demikian pula dengan pengalaman para murid yang berbahasa lain pada kisah para Rasul 2. Terdapat tafsiran dari sebagian besar kaum karismatik yang menggunakan ayat dalam kisah para Rasul 2 ayat yang keempat, yaitu tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Maka kita harus berani membandingkan ayat tersebut dengan 1 Korintus 14 ayat 22. Pada ayat ini, bahasa lidah bukan tanda kepenuhan Roh Kudus, melainkan bahasa lidah merupakan tanda untuk orang tidak beriman. Lalu bagaimana kita memahami ayat di kisah para Rasul 2 ayat 4? Catatan Alkitab tentang fenomena bahasa lidah hanya terdapat pada 2 kitab, yaitu Kisah Para Rasul dan 1 Korintus 12 sampai 14. Selain kedua kitab tersebut, bahasa lidah sama sekali tidak disinggung. Dengan demikian, menjadikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 menjadi suatu hal yang normatif adalah terlalu gegabah dan tidak berlandaskan ajaran Alkitab secara utuh. Apakah Petrus berbahasa lidah? Apakah Yohanes berbahasa lidah? Apakah Yohanes Pembaptis berbahasa lidah? Dalam Injil Lukas dicatat bahwa Yohanes Pembaptis dengan penuh Roh Kudus semasa dalam rahim ibunya. Lukas 1 ayat yang 15. Elisabet penuh dengan Roh Kudus ketika mendengar salam dari Maria. Lukas 1 ayat 41. Dan Zakaria juga penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 67. Tetapi tidak ada catatan satu ayat pun yang menyatakan bahwa mereka bertiga berbahasa lidah. Apakah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan umat Kristen berbahasa lidah? Alkitab mencatat dalam Lukas 4 ayat 1 bahwa Yesus Kristus yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi dalam keseluruhan perikop tidak ada catatan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus berbahasa lidah. Dan tidak ada ayat satu pun dalam keempat Injil yang mencatat bahwa Yesus Kristus pernah sekali saja berbahasa lidah. Dengan demikian, maka Kisah Para Rasul 2 ayat 4 merupakan pengalaman para murid yang tidak boleh dibuat menjadi pengajaran normatif. Lagi pula, kita harus ingat bahwa ayat tersebut merupakan Kisah Para Rasul. Demikian pula terhadap kitab Mazmur 126 ayat 2, ayat tersebut tidak boleh dijadikan normatif yang kemudian ditafsirkan tertawa dalam roh. Sebab konteks ayat tersebut memang bukan tertawa dalam roh seperti ajaran dari Toronto Blessing. Ayat-ayat dalam Alkitab pun tidak ada yang mendukung ajaran tertawa dalam roh tersebut. Dari model asal comot ayat di mana pengalaman seseorang dijadikan pengajaran, maka saya khawatir kelak akan muncul ajaran-ajaran baru yang merupakan hasil dari kesalahan tafsir tersebut. Misalnya, di Alkitab dicatat ada 2 nabi yang telanjang, yaitu Nabi Yesaya yang telanjang selama 3 tahun, terdapat dalam Yesaya 20 ayat 2-4, dan Nabi Mika 1 ayat yang ke-8. Saya khawatir kelak akan muncul pengajaran dari pengalaman kedua nabi tersebut, bahwa orang Kristen kalau tidak telanjang maka belum layak di hadapan Tuhan. Semoga hal ini tidak terjadi. Maka kita kembali kepada Alkitab, back to the Bible, dengan belajar secara taat dan bertanggung jawab terhadap firman Allah yang telah tertulis, yaitu Alkitab, dalam terang pimpinan Roh Kudus, agar kita terhindar dari kesesatan atas diri sendiri dan menyesatkan orang lain.
sikap asal comot ayat-ayat Alkitab selain berakibat kepada kesesatan, juga berakibat terhadap perpecahan gereja. Agar menghindari kesesatan, maka Alkitab harus ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri, yaitu bagian yang satu diterangkan oleh bagian yang lain. Dan karena itu menjadi semua pertanyaan tentang arti yang benar, nyata, dan lengkap dari satu bagian Alkitab harus ditentukan oleh bagian yang lain yang sebanding dan lebih jelas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.